Halo teman-teman, kembali lagi di video Data Saham Elm Channel. Video kali ini kita akan membahas saham-saham closing di tanggal 2 Maret 2026. Seperti yang video kita sebelumnya udah bahas ya, hari ini itu kita bisa melihat dampak dari perang US dengan Israel melawan Iran gitu. Gimana sih dampaknya ke IHSG? Dan mungkin seperti yang kita udah analisa sama-sama ya, kalau misalnya pengaruhnya ke IHSG jadi negatif gitu untuk saham-saham di luar saham yang terdampak positif. Nah, nanti kita sama-sama lihat nih apa aja sih saham-saham yang terdampak positif atau negatif. Tapi mostly sih kalau dilihat dari penurunan IHSG hari ini di minus 2,65%, sebagian besar saham di IHSG terdampak negatif ya. Jadi kita nanti mau lihat berbagai sektor dulu. Oh iya teman-teman, disclaimer dulu kalau video ini bukan ajakan jual beli saham maupun rekomendasi untuk beli saham. Jadi resiko investasi dan semua keputusan investasi itu kembali ke individu masing-masing. Yuk sama-sama kita lihat saham-saham IHSG hari ini. Nah teman-teman, setelah tadi kita lihat kalau IHSG itu ditutup melemah 218,65 poin atau minus 2,65%. Jadi waktu pagi memang udah minus lumayan banyak ya 2%, tapi ternyata menuju closing itu tambah dalam. Tadi memang saham-saham perminyakan terutama dan gas itu naik banyak waktu opening, dan emas juga salah satunya. Itu cuman di seiring berjalannya waktu di sesi 1 maupun sesi 2 itu turun lagi. Jadi kenaikannya tidak terlalu banyak, tapi ternyata closingannya bisa beyond ekspektasi gitu ya. Jadi untuk saham-saham kita lihat dari sektor teknologi itu rata-rata minus 3,77%, energi plus 1,54%. Oh iya, kita juga tadi melihat beberapa saham batubara itu juga mengalami sentimen yang positif ya. Nanti kita lihat deh. Lihat dari Adaro, lalu PTBA, IPMG, bahkan tadi AADI juga. Sementara ini saham-saham dari minyak seperti energi, Medco, lalu Elsa, ini sentimennya positif banget. Ini juga beberapa yang call seperti Indi, AADI bahkan tadi sempat menginjak di 10.000 gitu. Nah ini sentimennya positif. Lalu ada juga di basic industry itu minus. Nah cuman yang saham-saham emas nih seperti Antam, BRMS, Emas, MDKA, Archie, ini semua mengalami positif ya, sentimen yang positif. Cuman memang di kriteria lain itu tetap negatif gitu untuk basic industry. Dan untuk infrastruktur negatif, transportasi. Nah kalau transportasi juga negatif 2,74, industrial negatif 5,95%, kesehatan negatif 2,16%, finance minus 2,67%, cyclical di 7,6%, properti di minus 4,14, dan cyclical di minus 3,58 gitu. Jadi overall selain mungkin saham-saham komoditas seperti oil dan batu bara serta emas itu sentimennya negatif gitu. Mungkin antara tapi memang banyak juga yang melakukan take profit dari saham komoditas itu gitu. Jadi mereka mau amanin cash mungkin atau mau pindah investasi yang lebih aman gitu. Teman-teman, untuk top gainer hari ini ada di Oils, Energy, Ruiz, Apex, BBSI, Elsa, IHE, FSH, Medco, Indi, Arta, Wowsbase, ESA, Main, Cegas, Tevas, SMMT, Sure, Pol, ADI, SMDR, Doit gitu. Jadi ya saham-saham komoditi gitu ya. Nah teman-teman, ini kita lihat dulu ya untuk harga komoditas sampai hari ini, sampai jam 5 sore. Seperti yang kita udah bahas tadi ya teman-teman, saham di saham komoditas minyak, gas, dan batu bara itu kan naik tadi. Dan memang yang naik signifikan untuk sampai detik ini yaitu di minyak, crude oil, Brent, dan natural gas, serta gasoline. Kalau untuk coal ternyata dia turun ya sedikit ya. Beda sama kemarin masih naik. Dan untuk emas itu naik di 2,15% juga. Jadi terimpact juga karena mungkin
para investor pengen invest atau pindahin asetnya di emas gitu. Lalu kita lihat juga nikel itu masih minus, untuk timah juga ternyata naik di 6,05%, dan Craftpot itu turun tipis ya 0,46%. Jadi teman-teman memang tesis kita adalah ketika adanya perang US Israel melawan Iran ini, karena Selat Hormuz ini ditutup, di mana Selat Hormuz ini merupakan jalur transportasi untuk pengangkutan minyak gitu ya. Nah, jadinya mengakibatkan si demand minyak ini, harga minyak ini juga naik. Tapi memang ada juga dampak negatifnya. Kalau nggak salah sih, kita tadi lihat berita untuk harga BBM swasta ya, misalnya seperti BP, itu naik juga harganya gitu. Itu salah satu yang dampaknya untuk masyarakat luas ya. Mungkin bukan cuma para investor, bukan cuma orang-orang yang main saham atau yang suka investasi, tapi ya buat masyarakat luas itu dampak yang cukup besar juga. Nah, nanti kita lihat deh mungkin berita-berita di mana kalau misalnya ternyata harga-harga BBM itu juga naik gitu. Nah, ini teman-teman mungkin ini headline ya, atau clickbait atau judul-judul dari berita-berita tentang harga BBM yang mungkin akan naik imbas dari perang Iran melawan Amerika dan Israel. Dan memang kita apalagi mau mendekati lebaran gitu ya, mendekati hari raya yang memang biasanya harga-harga bahan pokok itu naik, sekarang juga ternyata BBM juga makin naik gitu gara-gara perang. Ya, semoga keadaan ekonomi kita baik-baik aja, semoga kita masih bisa survive ya, dan semoga semua yang terdampak ini baik-baik aja, semakin membaik, semoga segera berakhir. Kalaupun ada perang-perang yang mungkin perlu diselesaikan, tidak perlu pakai perang, namun mungkin bisa dengan arah yang lebih baik ya. Semoga kita berdoa sama-sama teman-teman supaya yang terdampak pun, apalagi misalnya warga-warga sipil di sana ya, mungkin kalau masyarakat kita dampaknya di harga ekonomi, di sisi ekonomi, tapi mereka itu di sisi keselamatan juga, kesehatan juga, psikologis juga, karena kan banyak banget yang takutan gitu ya, karena banyak bunyi bom dan segala macam. Aduh, kebayang aja sih kalau misalnya semakin memanas gitu. Nah, oke, nanti kita lihat lagi untuk mungkin transaksi saham hari ini. Nah, teman-teman, ini adalah broker-broker yang transaksi paling besar. Di sini ada seperti biasa ada XL. Ini belum ada ya. Nanti mungkin kita bahas di sini XL, CC, AK, YP, MG. Banyak transaksinya. Retail, kemungkinan retail ada yang take profit, ada juga yang beli mungkin kalau lihat untuk invest ya. Tapi kalau sekarang sih menurut hemat kita ya, belum waktu yang tepat buat masuk karena masih benar-benar situasi itu baru memanas. Jadi memang baru beberapa hari ini ya, kurang lebih seminggu kurang ya, perang ini dimulai. Jadi kita masih belum tahu nih ke depannya gimana. Kalau untuk asing juga banyak transaksinya hari ini, domestik juga, nanti mungkin kita bisa lihat ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat top broker dari transaksi hari ini tanggal 2 Maret. Ada XL di Stockbit Sekuritas itu lebih ke net buy, CC Mandiri Sekuritas net buy juga, AK itu asing lebih banyak net sell, berarti mereka menjual ya. YP asing beli tapi nggak sebesar XL. Lalu ada PD domestik net sell, ZP net buy, MG dan BK. MG ini domestik, BK ini asing, itu banyaknya net sell. Lalu broker-broker lain banyaknya net buy nih untuk domestik dan BUMN. Sementara untuk beberapa domestik juga net sell. Nah, mungkin kita mau lihat ya dari salah satu sekuritas nih, sekuritas retail yaitu Stockbit Sekuritas Digital. Itu seperti yang dilihat banyak aktivitas net buy di saham-saham oil ternyata ya, di Medco, Elsa, Energy. Banyak yang beli gitu karena mungkin ya dipicu juga dengan harga oil yang gitu. Nah, untuk bank-bank kebetulan memang lagi turun gitu. Jadi sepertinya memang mungkin retail-retail ini atau teman-teman investor ini pada mau untuk invest ya, masuk ketika turun gitu. Untuk long term sih biasanya. Terus ada juga beberapa saham yaitu saham-saham emas seperti BRMS dan Harta juga net buy gitu. Ratu, Raja, juga Supa itu net buy juga, ASI mungkin karena laporan keuangan yang bagus. Dan untuk net sell di AADI, Adaro, Antam, ini kemungkinan karena take profit ya, karena memang kenaikannya juga lumayan. Tadi AADI sempat menyentuh 10.000.
Lalu ada Petro, PTBA, Bufa, INPC, Wifi, Mina, ESA, Inet, ITMB. Ini saham-saham yang mungkin minggu kemarin banyak juga dibeli sama teman-teman retail ya dari Stockbit Securities. Nah, untuk sekarang kita mau lihat nih broker asing, kita mau lihat apa sih yang diakumulasi oleh asing. Ada di AADI ketika retail jual, asing malah beli. Lalu BMRI, Telkom, Indi, ESA Energi, Dewa, Antam, BRPT, Petro, JPFA karena tadi JPFA itu mengeluarkan laporan keuangan dan laporan keuangannya lumayan meningkat sepertinya karena dukungan atau support dari program MBG ya, jadi keuntungannya meningkat juga. Lalu ada BP, kemudian ada net sell-nya di Medco, kemungkinan aksi take profit juga, ASI, BNI, Inco, BCA, Harta, Bumi, Elsa, ICBP, Pegas, MBMA, Emas, BRMS. Teman-teman, ini ada berita dari CNBC Indonesia. Untuk Selat Hormuz ditutup, Menteri Bahlil ungkapkan kondisi terkini pasokan BBM RI karena memang yaitu pengaruhnya pasokan dan juga pastinya harga gitu ya. Nah, selain berkontribusi terhadap naiknya harga minyak dunia dan juga masih cukup ternyata ya, kata ini dikutip oleh CNBC. Teman-teman, mungkin ini ada salah satu ringkasan dari Stockbit ya di sini. Ini adalah artikel tentang eskalasi konflik AS Iran dan dampaknya ke IHSG. Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pada Sabtu 28 Februari bahwa Amerika Serikat dan Israel telah melancarkan serangan militer terbesar yang pernah ditunjukkan ke Iran. Menyusul serangan ini, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, Menteri Pertahanan Iran Amir Nasirzadeh, dan Komandan IRGC Muhammad Bakpur dikonfirmasi tewas. Iran membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Arab Saudi. Iran kemudian memberikan peringatan kepada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Lalu lintas pengiriman pun dilaporkan sangat terganggu karena meningkatnya risiko keamanan dan biaya asuransi. Selat Hormuz merupakan choke point strategis di mana sekitar 20% ekspor minyak global dan sebagian besar pengiriman LNG dunia melewati jalur sempit ini. Dan setiap gangguan signifikan berpotensi langsung mempengaruhi pasokan energi global dan harga komoditas. Dan pada Senin 2 Maret, Sekretaris Dewan Keamanan Tinggi Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, mengatakan bahwa Iran tidak berencana untuk terlibat negosiasi dengan AS. Nah, ini dampaknya ke sejumlah komoditas. Kita mungkin baca sedikit rekapannya. Untuk komoditas emas, nah seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya, mungkin ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi itu biasanya mendorong arus dana ke aset safe haven seperti emas. Emas spot sempat melonjak 2,7% pada Senin 2 Maret ke level 5.419 US dollar per oz sebelum melandai ke 2,25% per Senin sore. Lalu ada minyak mentah. Harga minyak mentah Brent sempat menguat hingga 13,6% pada Senin 2 Maret sebelum melandai lagi ke 78,6 US dollar per barel. Untuk meredam tekanan supply, OPEC Plus telah menaikkan kuota 206.000 barel per hari untuk di bulan April 2026. Namun Bloomberg dan Reuters melaporkan bahwa perusahaan minyak Saudi Aramco telah menghentikan operasi di kilang Ras Tanura yang dapat memproses 550.000 barel minyak mentah per hari sebagai tindakan pencegahan setelah daerah tersebut mendapatkan serangan drone. Jadi produsennya pun dihentikan karena daerahnya kan di Saudi itu minyaknya, nah itu kan daerah-daerah yang dikirimkan rudal oleh Iran gitu ya. Dalam jangka panjang, upside harga minyak akan ditentukan oleh durasi gangguan pasokan Selat Hormuz dan besaran gangguan pasokan yang dirasakan pasar energi global. Dalam eskalasi konflik sebelumnya pada Juli 2025 saat ketegangan Iran-Israel meningkat, harga Brent sempat melonjak signifikan dalam waktu singkat sebelum kembali stabil ketika risiko meredah. Nah, ini saham terkaitnya bisa dilihat ada Medco dan Elsa Energy. Nah, ini saham-saham terkait LNG, tarif tanker, dan batubara. Gangguan di Selat Hormuz juga berdampak pada pengiriman LNG khususnya ke Asia. Kenaikan biaya asuransi dan resiko logistik dapat menongkar LNG dan harga gas regional. Dan dalam jangka panjang, kenaikan harga minyak pada akhirnya akan turut mendorong harga komoditas energi substitusi seperti batubara. Yang terdampak emiten batubara tentu saja ADI, ITMG, dan PTBA, serta tanker atau transportasi ya di Sochi, Bull, Humi, GTSI.
Oke, lalu ada berita selanjutnya. Ini Saudi Aramco hentikan operasional kilang Ras Tanura karena salah satu daerah yang mendapatkan serangan drone. Lalu kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari 2026 meningkat 1,1%. Surplus neraca perdagangan RI turun ke US dollar 0,95 miliar. Selanjutnya ada juga dari India berencana pangkas impor batubara sektor listrik minus 30% year on year pada 2026. Jadi Reuters melaporkan bahwa India yang merupakan negara importer batubara terbesar ke dunia berencana untuk memangkas impor batubara di sektor pembangkit listrik sebesar 30% year on year pada 2026 berdasarkan sumber anonim di lingkungan pemerintah dan industri. Pembangkit listrik di India sendiri menggunakan sekitar 50 juta ton batubara impor selama 2025 dan dari negara-negara seperti Indonesia, Afrika Selatan, dan Rusia. Lalu ada berita lain, Pertamina sebut 3 anak usaha terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Pertamina mengatakan pada Minggu 1 Maret bahwa unit-unit usahanya di bidang shipping, trading, dan upstream terkena dampak konflik di Timur Tengah seiring serangan yang dilancarkan Amerika Serikat Israel ke Iran. Pertamina menyebutkan bahwa PT Pertamina International IP mengoperasikan ladang di Basra, Irak, sementara PT Pertamina Patraniaga membeli minyak mentah dan produk turunannya dari Timur Tengah. Selain itu, Pertamina mengatakan bahwa PT Pertamina International Shipping memiliki 4 kapal yang beroperasi di Timur Tengah dengan 2 diantaranya di Selat Hormuz. Jadi mungkin bisa kita simpulkan ya bahwa ini sangat akan mengganggu pasokan BBM, minyak mentah, bahan bakar, LPG dari Timur Tengah karena ternyata supply dari Pertamina pun itu banyak juga yang diambil dari Timur Tengah. Kita berdoa aja semoga semuanya kembali seperti normal ya, dan Indonesia mungkin dan serta dunia ya tidak terdampak lagi. Oke teman-teman, mungkin kita mau bahas sedikit tentang laporan keuangan yang baru keluar. Jadi hari ini dan kemarin saat weekend mungkin ya ada beberapa laporan keuangan yang keluar. Ada dari saham JPFA yang terkait dengan program pemerintah, yaitu makanan bergizi gratis. Nah, ini untuk EPS-nya meningkat dari 7% ke 14% gitu. Ini lumayan bagus ya. Jadi memang di Q4 ini JPFA ini kita lihat meningkat dari segi labanya gitu. Nah, ini kan 135 nih untuk Q4. Dari Q3 sebenarnya udah meningkat nih. Q3 di 100,21 per saham dan Q4 135,81. Bandingkan dari periode-periode sebelumnya, itu nggak pernah sebesar ini. Jadi ini benar-benar tinggi ya, besar tinggi gitu. Nah, kita bisa lihat lagi kalau selama MBG ini berjalan dan Japfa masih menjadi mitra, kemungkinan sih dari segi laba akan meningkat sih. Lalu ada Demas, ini salah satu saham yang bagus, cuman harganya memang ibaratnya segini-segini aja gitu. Jadi ini adalah Delta Mas ya. Pural Delta ini di 8,44 di Q3 dan 12,39 di Q4 atau laporan tahunannya. Lalu ada Kija juga yang hanya di Q3-nya 6,25% dan pada Q4-nya naik di 10,16%. Nah, itu sih yang tadi menarik ya, karena mungkin itu kenaikan yang kalau dibilang signifikan banget ya enggak, tapi memang melebihi ekspektasi. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita tutup video ini di jam 10 malam, kita mau lihat terakhir di harga komoditas bisa bersiap ya untuk analisa saham-saham untuk esok hari. Di minyak atau crude oil itu di 6% ya naiknya, Brent minyak mentah itu 7,5%. Yang paling tinggi TTF gas, UK gas itu 34% dan 40%, heating oil 13%, gasolin itu 3,99%. Wah, jadi kita harus siap-siap nih untuk naikkan BBM ya. Natural gas juga naik 2,73, sementara kita lihat emas tadi sebenarnya sempat naik 1%, ternyata sekarang naiknya tipis, bahkan silver udah minus. Kita lihat batu bara minus 0,55 dan mungkin timah naik juga 6,05% dan nikel malah drop di minus 2,38%. Teman-teman, segitu aja mungkin video dari Data Saham Elem Channel. Disclaimer lagi kalau video ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham, melainkan rekapan analisa yang mungkin teman-teman juga bisa akses
dan kita mau sama-sama kita analisa lewat data-data yang sudah ada. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin pengen nonton atau cuma dengerin analisa saham harian. Dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Semoga besok kita bisa membaik ya, karena hari ini IHSG mungkin merah, semoga besok bisa menghijau. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan juga share video ini, serta subscribe channel ini kalau kamu suka video-video kita. Jangan lupa juga nyalain notifikasi kamu biar gak ketinggalan video-video baru dari kita. Bye!